Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kedua dari video berseri atau playlist bertema belajar SQL dan database dengan MySQL atau MariaDB. Dalam video ini, kita akan mempelajari topik pengurutan data dari suatu table dalam database dengan menggunakan klausa order by. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal klausa order by dalam SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa yang sifatnya standar dan digunakan untuk berinteraksi dengan database. Nah, di sini kita akan coba review singkat terkait beberapa komen yang pernah kita gunakan dalam sesi pembelajaran sebelumnya. Salah satu komen yang kita gunakan sebelumnya adalah show databases di sini. Dan ini merupakan komen yang sangat penting sekali yang bisa kita gunakan untuk melihat database apa saja yang terdapat dalam database server kita. Kita coba eksekusi komen ini dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Nah, ini dia hasilnya. Ini merupakan list atau daftar databases yang terdapat dalam database server kita. Berikutnya, kita akan coba gunakan database Classic Models ya, karena ini merupakan database yang akan kita gunakan dalam sesi-sesi pembelajaran kita di channel Indonesia Belajar ini. Caranya, kita gunakan saja komen use, lalu diikuti dengan nama database-nya, Classic Models di sini. Titik koma, lalu kita eksekusi dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Lalu seperti biasa, sekedar review, kita coba lihat isi dari database kita. Di sini kita bisa gunakan komen show tables, lalu Ctrl+Shift+Enter. Dan bisa kita lihat ya guys, bahwa di sini kita memiliki salah satu table yang bernama employees. Dan kalau kita mau melihat deskripsi tablesnya, kita bisa mengeksekusi komen describe employees. Ctrl+Shift+Enter lagi, dan ini adalah deskripsi table dari table employees. Nah, dalam sesi pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah mengenal klausa select ya, di mana salah satunya adalah select all from employees. Oke, kita coba eksekusi scriptnya atau kita coba eksekusi query-nya dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter di sini. Nah, semisal di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan baru nih, di mana kita butuh untuk menampilkan data semacam ini, ya, atau menampilkan seluruh kolom dari table employees. Nah, tetapi kali ini kita mau agar datanya diurutkan berdasarkan kolom last name. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memanfaatkan klausa order by. Di sini akan coba kami demokan. Berarti query yang perlu kami siapkan di sini adalah select all di sini, lalu diikuti dengan from ya, employees. Nah, setelah from, kita tidak langsung titik koma, tetapi kita akan kenakan klausa ketiga, yaitu order by. Order by di sini. Lalu diikuti dengan spasi, dan diikuti dengan nama kolom yang akan digunakan sebagai acuan pengurutan data. Dalam hal ini adalah last name. Titik koma. Kita akan coba eksekusi query-nya, ya. Caranya kita blok dulu query-nya, lalu kita tekan tombol Run Selection di sini. Nah, ini dia. Bisa terlihat di sini ya guys, bahwa datanya sekarang sudah terurut secara alfabetik berdasarkan last name. Di sini ada Bondur, Bot, Bow, Castillo, Virelli, ya. Ada Fixter, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, datanya memang sudah terurut berdasarkan last name-nya. Dan urutannya menggunakan urutan alfabet. Nah, by default atau secara default, pengurutan yang akan dikenakan oleh klausa order by adalah pengurutan secara ascending, atau pengurutan dari kecil ke besar. Dan bila mana kita memiliki kebutuhan untuk mengurutkan data secara descending atau dari besar ke kecil, nah yang bisa kita lakukan di sini adalah kita cukup menambahkan kata kunci dash saja, ya seperti ini, D-E-S-C. Dash di sini berarti descending, atau pengurutan dari besar ke kecil. Kita coba di sini ya guys,
Kita coba blok dulu query-nya, lalu kita tekan lagi tombol Run Selection di sini. Nah, ini dia hasilnya. Bisa terlihat di sini bahwa data-datanya sekarang terurut berdasarkan last name, tetapi pengurutannya sekarang tidak lagi secara ascending, tetapi secara descending, atau diurutkan dari data terbesar ke data yang terkecil. Nah, bisa kita lihat di sini ya, last name yang muncul pertama kali adalah Van Auf, lalu Seng, Thompson, Peterson, Nishi. Dan kalau kita lihat di sini ya, makin ke bawah berarti urutannya makin mendekati urutan terkecil dari alphabetical order. Nah, bagaimana guys terkait dengan descending dan ascending? Bisa dipahami ya? Kami perlu tekankan sekali lagi di sini, by default atau secara default, klausa order by akan mengurutkan suatu kolom tertentu secara ascending. Dan kalau kita butuh untuk melakukan pengurutan secara descending, kita perlu menyertakan kata kunci dash semacam ini. Nah, berikutnya misalkan kita dihadapkan pada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan untuk menampilkan data secara terurut berdasarkan last name terlebih dahulu, lalu diurutkan kembali berdasarkan first name-nya. Dan kebutuhan semacam ini sangat mungkin untuk diakomodir, karena klausa order by dapat menggunakan lebih dari satu kolom sebagai acuan pengurutan. Nah, semisal di sini ya, kita mau urutkan berdasarkan last name dulu, lalu level berikutnya kita mau urutkan berdasarkan first name-nya. Jadi cara penulisannya seperti ini guys. Select all from employees, order by last name, first name. Artinya di sini kita mau melakukan seleksi semua kolom dari table employees, di mana data-datanya akan kita urutkan pertama-tama berdasarkan last name terlebih dahulu, lalu berikutnya kita urutkan berdasarkan first name-nya. Kita coba eksekusi ya guys query-nya. Kita select dulu di sini atau kita blok dulu query-nya, lalu kita tekan tombol Run Selection di sini. Di sini bisa kelihatan ya guys, kalau datanya diurutkan berdasarkan last name dulu ya, misalkan di sini Bondur ya. Dan ternyata di sini ada dua employee dengan nama belakang Bondur. Lalu berikutnya kedua Bondur ini akan diurutkan lagi datanya berdasarkan first name-nya. Nah, di sini oleh karenanya Gerald muncul terlebih dahulu, baru diikuti dengan Louis. Nah, kita coba lihat ya beberapa data yang lain. Nah, ini dia guys, di sini juga ada dua employee dengan last name Virelli ya. Lalu first name-nya diurutkan lagi seperti ini. Berarti di sini Jeff Virelli muncul lebih dulu, baru diikuti dengan Julie Virelli. Nah, semisal di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan yang lain, di mana kita mau agar data yang ditampilkan itu pertama-tama diurutkan berdasarkan last name dulu secara ascending, lalu diurutkan kembali berdasarkan first name-nya secara descending. Untuk menjawab kebutuhan semacam ini, yang bisa kita lakukan adalah kita cukup menyertakan kata kunci dash atau descending pada sisi first name-nya. Nah, di sini query-nya bisa kita baca seperti ini. Select all from employees, ya artinya kita memilih semua kolom dari table employees, order by, dengan pengurutan pertama berdasarkan last name, lalu pengurutan level kedua berdasarkan first name, di mana first name ini diurutkan secara descending. Sedangkan last name-nya diurutkan secara default yaitu ascending. Kita coba eksekusi ya guys query-nya di sini. Kita blok dulu query-nya, lalu kita tekan tombol Run Selection. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya, last name-nya diurutkan secara ascending. Bondur muncul sebelum Bot, lalu diikuti dengan Bow dan Castillo. Nah, di sini kalau kita lihat Bondur ya, untuk employee dengan nama Bondur ini ada dua employees, di mana employee yang pertama adalah Louis Bondur dan yang kedua adalah Gerard Bondur. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, Louis muncul lebih dulu dibanding Gerald. Ini terjadi karena kita mengurutkan first name-nya secara descending. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, berikutnya, semisal kita dihadapkan pada kebutuhan lain, di mana kita butuh untuk menampilkan 3 kolom, yaitu last name, first name, dan job title dari table employees yang diurutkan berdasarkan last name. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, berarti query yang perlu kita tulis adalah select, ya, lalu diikuti dengan last name, first name, job title, lalu selanjutnya diikuti dengan from, ya, karena kita mau ambil dari table employees, berarti kita ketikkan di sini employees. Lalu berikutnya, karena kita mau urutkan berdasarkan kolom last name,
maka kita sertakan klausa order by, lalu diikuti dengan last name, titik koma. Kita coba eksekusi ya guys query-nya. Kita blok query-nya di sini, lalu kita klik tombol Run Selection. Nah, ini dia hasilnya. Ya, di sini hanya terdapat 3 buah kolom, yaitu last name, first name, dan job title, dan data-datanya diurutkan berdasarkan last name. Selanjutnya, kita akan melakukan eksplorasi dengan menggunakan tabel yang lain, yaitu tabel order details. Nah, di sini pertama-tama kita coba lihat dulu deskripsi dari tabel order details. Describe order details. Kita coba eksekusi komennya di sini. Bisa kita lihat di sini, tabel order details itu terdiri dari kolom order number, product code, quantity order, price each, dan order line number. Selanjutnya, kita dihadapkan pada suatu kebutuhan baru, di mana kita butuh untuk menampilkan 2 buah kolom, di mana kolom pertamanya adalah kolom order number, dan kolom keduanya ini dibentuk dari hasil perkalian antara kolom quantity order dan kolom price each. Nah, query yang bisa kita bentuk lebih kurang seperti ini guys. Berarti pertama-tama kita tuliskan dulu klausa select di sini, lalu diikuti dengan order number, lalu diikuti dengan koma, lalu diikuti dengan hasil perkalian dari kolom quantity order dan kolom price each. Berarti di sini kita panggil dulu quantity order, lalu dikalikan dengan kolom price each. Berikutnya akan diikuti dengan statement from, dan diikuti dengan nama kolomnya, dalam hal ini adalah kolom order details, lalu diikuti dengan titik koma. Kita coba eksekusi ya guys query-nya di sini. Berarti kita blok dulu query-nya, lalu kita pilih tombol Run Selection. Nah, ini dia hasilnya. Ya, ada 2 buah kolom, yaitu kolom order number dan kolom quantity order dikalikan dengan price each. Nah, semisal di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan di mana datanya perlu kita urutkan berdasarkan kolom kedua, yang merupakan hasil perkalian antara kolom quantity order dengan price each. Untuk menjawab kebutuhan semacam ini, berarti kita perlu menyertakan klausa order by di sini, order by, lalu diikuti dengan kolom keduanya, yaitu quantity order dikalikan dengan price each. Kita bisa kopikan saja ini, dan kita bisa paste di sini. Lalu diikuti dengan titik koma. Oke, kita coba blok dulu query-nya, dan kita coba eksekusi query-nya dengan menekan tombol Run Selection di sini. Nah, ini dia hasilnya, ya, di mana datanya sekarang sudah diurutkan berdasarkan kolom kedua, yaitu hasil perkalian antara kolom quantity order dengan price each. Nah, bagaimana guys dengan ini? Bisa dipahami ya? Nah, di sini kalau datanya mau kita urutkan secara descending, berarti kita tinggal sertakan saja kata kunci dash di sini. DESC. Kita coba blok lagi query-nya, lalu kita coba eksekusi di sini dengan menekan tombol Run Selection. Nah, ini dia hasilnya. Cukup mudah ya guys. Lalu berikutnya kita akan coba sederhanakan statement query kita ini. Dan cara yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan query ini adalah dengan memanfaatkan kata kunci as. Nah, as ini digunakan untuk melakukan aliasing. Nah, caranya seperti ini guys. Di sini kolom yang perlu kita aliasing adalah kolom yang kedua. Karena kolom yang kedua ini kan merupakan hasil pemrosesan dari 2 buah kolom yang berbeda. Dan hasilnya kita jadikan sebuah kolom baru. Nah, untuk kolom baru ini alangkah baiknya kalau kita berikan nama baru. Nah, sebagai contoh di sini, caranya adalah dengan memberikan alias. Untuk memberikan alias, kita bisa menggunakan kata kunci as atau as di sini. Lalu diikuti dengan nama aliasnya. Semisal saja kita mau aliaskan dengan nama subtotal. Subtotal di sini. Nah, setelah kolom keduanya kita aliaskan sebagai subtotal, berarti order by-nya bisa mengacu pada alias yang baru saja kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan order by subtotal seperti ini. Kita coba eksekusi ya guys query-nya. Kita blok dulu query-nya, lalu kita pilih Run Selection di sini. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kelihatan di sini ya guys, nama kolomnya sudah berubah menjadi subtotal yang merupakan alias dari hasil perkalian antara kolom quantity order dan kolom price each. Dan yang menarik di sini adalah nama alias ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan proses pengurutan data.
Nah, bagaimana guys terkait dengan order by atau mekanisme untuk mengurutkan data? Harapannya bisa dipahami ya. Di sini perlu kami summarize bahwa untuk melakukan pengurutan data, kita bisa memanfaatkan klausa order by. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan urutan penulisan dalam query kita. Urutan pertama ini akan ditempati oleh klausa select. Nah, klausa select ini akan diikuti dengan beberapa nama kolom yang ingin kita munculkan atau yang ingin kita tampilkan. Nah, kolom yang ditampilkan ini bisa berupa kolom yang apa adanya saja, ya, seperti kolom yang memang terdapat dalam tabel, atau bisa juga berupa hasil pemrosesan terhadap suatu kolom tertentu, dan hasilnya akan ditampung ke dalam kolom yang baru. Contohnya di sini, ya, di mana kolom yang kedua ini merupakan hasil perkalian antara kolom quantity order dengan kolom price each. Nah, untuk kolom baru yang terbentuk semacam ini, bisa kita aliaskan dengan memanfaatkan kata kunci S. Lalu urutan berikutnya setelah klausa select adalah klausa from. Klausa from akan diikuti dengan nama table. Lalu berikutnya, untuk melakukan proses pengurutan data, kita akan menyertakan klausa order by yang diikuti dengan nama kolom sebagai acuan pengurutan datanya. Pengurutan data dengan klausa order by secara default akan mengadopsi model pengurutan data secara ascending, atau pengurutan data dari kecil ke besar. Bila mana kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk mengurutkan data dari urutan yang terbesar ke urutan yang terkecil, atau secara descending, maka kita bisa menyertakan kata kunci dash seperti ini. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami harapannya? Untuk menguji pemahaman, selanjutnya kami akan berikan 2 buah soal sebagai studi kasus buat kalian. Untuk kasus pertama, coba kalian buatkan query untuk mencari tahu harga satuan terbesar dari table order details. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk kasus pertama, coba kalian buatkan query untuk mencari tahu harga satuan terbesar dari table order details. Dan untuk kasus kedua, coba kalian buatkan query untuk menampilkan data customers yang terurut secara alfabet berdasarkan nama belakangnya. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk kasus kedua, coba kalian buatkan query untuk menampilkan data customers yang terurut secara alfabet berdasarkan nama belakangnya. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian sesi pengenalan klausa order by untuk melakukan pengurutan data dari suatu tabel dalam database. Semoga materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran ini dapat bermanfaat. Pastikan juga untuk mengikuti sesi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.